Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah tabaraka wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawma talqal jam'an. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah musalla al-Burhan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam yang ke-19 ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah melewati 18 hari yang lalu puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita, baca Quran kita, tarawih kita, tahajud kita, duha kita, infak, sedekah, zakat, perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan menyampaikan tentang nuzulul Quran, diturunnya Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang telah saya bacakan dalam sebuah muqaddimah dalam surah Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan, yang artinya, dan apa yang telah kami turunkan, kata Allah, kepada hamba kami, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, di waktu furqan. Furqan ini artinya al-haq wal batil, antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan kebutuhan Rasulullah, kebutuhan sahabat ketika itu, dan juga tergantung dari perintah dan juga larangan, juga sebab-sebab yang Nabi Muhammad butuh keputusan-keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Quran itu ada yang mengatakan diturunkannya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini dalilnya yang tadi saya bacakan. Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan yauma talqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan antara kaum muslimin dan kaum kafir ketika itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar.
dan tidak ada ulama yang berikhtilaf, berselisih pendapat tentang Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Akan tetapi ada ulama-ulama tafsir yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu ada yang mengatakan pada tanggal 24 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 18 Ramadan, ada juga ulama yang mengatakan pada tanggal 19 Ramadan. Nah, ini berdasarkan ikhtilaf ulama dari berbagai hadis yang mereka jadikan dalil hadis sekalian. Kemudian yang dipegang oleh ulama bahwa nuzul Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, itu pada hari Jumat, hadirin sekalian. Kemudian itu berbetulan dengan bertemunya pasukan antara kaum muslimin dan kaum kafir ketika itu peperangan Badar, hadirin sekalian. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin walaupun jumlahnya sedikit, hadirin sekalian. Maka Al-Quran ini adalah sebagai hudan, petunjuk, pedoman buat kita. Al-Quran ini sebagai juga syifa, penawar obat buat kita, hadirin sekalian. Al-Quran ini juga sebagai solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi, hadirin sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala puji bulan suci Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain karena di situ ada turunnya Al-Qur'anul Azim, yakni kitab kita yang wajib kita amalkan, hadirin sekalian. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika itu ya, ada suatu riwayat seseorang yang dia berpakaian perang dan dia juga berjuang selama 1000 tahun, hadirin sekalian. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini khawatir kepada umatnya, yang umatnya itu aksarul umami a'maran, yang umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ini umurnya sangat pendek-pendek. Wa aqalluha a'malan, sedangkan amal-amalnya ini sangat sedikit sekali dibandingkan dahulu. Ada dari kaum Bani Israil yang mereka itu ya, memakai baju perang ya, kemudian dia berjuang ya, berjuang di jalan Allah, dia sampai 1000 bulan, begitu, hadirin sekalian ya. Lalu Rasulullah ini menginginkan ya, umatnya seperti umat yang terdahulu, begitu, hadirin sekalian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala perkenankan yang namanya itu Lailatul Qadar, hadirin sekalian. Makanya dikatakan dalam surah Al-Qadar itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
sekalian. 1 tahun ada 12 bulan. Kalau 1000 bulan itu kurang lebih 83 lewat 4 bulan hadirin sekalian. Ini isinya semua kebaikan semua hadirin sekalian. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan dalam usianya, dalam hidupnya dengan penuh keberkahan. Tindakannya, detiknya, langkahnya, ucapannya, semua mengandung kebaikan hadirin sekalian. Maka inilah yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menggapai amal-amal seperti orang-orang terdahulu yang panjang umurnya, banyak amal-amal ibadahnya. Walaupun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek, tapi bisa juga amalnya itu panjang, banyak seperti umat-umat terdahulu hadirin sekalian. Maka untuk itu, ya, di malam Ramadan ini, apalagi sekarang sudah kita meranjang malam ke-19, ya. Kalau kita ingin memasuki 10 akhir nanti, ada sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhir. Kata Aisyah, Rasulullah itu senantiasa, Pak Bu, kalau memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau apa? Syadda mi'zarahu. Rasulullah itu memperkuat dia punya ikatan kainnya. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istahada fil ibadah. Dia sungguh-sungguh dalam ibadah di hadirin sekalian. Dia yajidu fil ta'ah. Dia bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki 10 akhir hadirin sekalian. Lebih serius, lebih fokus, lebih konsentrasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesebaran Pak Bu. Maka ini harus kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang levelnya surga dia sudah Allah jamin. Kemudian Rasulullah itu maksum terpelihara dari segala dosa. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat fokus, konsentrasi, bersungguh-sungguh dalam ibadahnya ketika memasuki 10 akhir bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, Pak. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ahya lailahu. Beliau itu hidupkan malamnya dengan dia bergadang, dengan dia banyak taat malamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia isi itu, ya, malam-malamnya. Dari sholat maghribnya dia berjamaah, sholat isyaknya dia berjamaah, kemudian dia melainnya atau baca Al-Qur'annya, beliau bergadang untuk ibadah semuanya. Bukan kayak kita, ya, banyak ngobrolnya, banyak sia-sianya hadirin sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini fa'ahya lailahu, dia hidupkan malam. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ayyaqadha wa ayyaqadha ahlahu, dia bangunin tuh, ya, warganya, istrinya, anaknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki 10 akhir di bulan Ramadan hadirin sekalian. Makanya kita nanti, ya, 2 hari lagi, sekarang kita malam ke-19, ya hadirin sekalian, kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk kita memasuki 10 akhir, ya. Mudah-mudahan kita ini ada salah satu, ya, hamba Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, inilah hikmahnya kenapa Lailatul Qadar ini Allah sembunyikan, tidak Allah pastikan tanggalnya.
turunnya hadirin sekalian ini adalah untuk kita menjaga-jaga hadirin sekalian. Tidak fokus dalam satu hari atau tanggal-tanggal ganjil yang kita fokuskan dalam ibadah, akan tapi dari awal kita terus istihadah bil ibadah, yajib fit ta'ah, kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, kita bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari oleh Lailatul Qadar adalah orang yang selalu berjamaah salat 5 waktunya, orang yang selalu tadabbur Al-Quran, orang yang selalu tilawah Al-Quran, orang yang selalu mengkaji ilmu agama. Itu adalah orang-orang yang dicari Lailatul Qadar hadirin sekalian. Mudah-mudahan ya, dari nuzulul Quran ya, turunnya Al-Quran ini kita bisa mengamalkan pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk Al-Quran yang ada di dalamnya, kita bisa mengamalkan hadirin sekalian, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar di Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan, Allah afiatkan kita, Allah cukupkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, keluarga kita Allah jadikan sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri kita Allah jadikan putra-putri yang salih dan salihah. Bihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.